Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena adanya gangguan-gangguan dalam acara kegiatan kita hari ini. Untuk ibu-ibu harap memakluminya. Untuk ini saya tidak lupa mengucapkan selamat untuk mengikuti PKM pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Juhairiah sebagai pimpinan TK Nurul Iman. Yang kami hormati ibu-ibu guru TK Nurul Iman. Dan tidak lupa yang saya hormati juga teman-teman dosen Universitas Pamulang yang memberikan kesempatan untuk hadir pada acara Zoom PKM kita hari ini. Untuk ini saya sebagai wakil dari teman-teman akan menyampaikan materi mengenai PKM, yaitu tentang pelatihan dan pembenahan manajemen keuangan dan administrasi pada Yayasan Nurul Iman, TK Nurul Iman, Kelurahan Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Di sini kita akan mengerti dulu yaitu tentang mengenai pengabdian yang akan kita jalankan adalah memberikan pelatihan dan pembenahan manajemen keuangan dan administrasi pada Yayasan Nurul Iman, Ciater Permai, Tangerang Selatan. Adapun rumusan masalah yaitu rumusan masalahnya adalah kita akan memberikan pelatihan manajemen keuangan dan administrasi. Kemudian memberikan pembenahan manajemen keuangan dan administrasi. Sebelumnya kita akan memberikan beberapa teori-teori yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan bagaimana kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan dapat memantau perkembangan bisnis. Di samping itu, dapat juga memberikan informasi di dalam laporan keuangan sendiri tidak hanya digunakan oleh pemilik ataupun manajemen, tetapi pihak-pihak lain juga dapat menggunakannya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan yang sering menggunakan laporan keuangan itu, misalnya investor, kreditur, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Beberapa di sini akan kita lihat, yaitu jenis-jenis daripada laporan keuangan. Antara lain, bisa berupa laporan rugi laba, dapat juga berupa perubahan modal, dan dapat pula yang berupa neraca. Kita akan melihat di sini mengenai yaitu laporan rugi laba atau yang biasa kita sebut dengan income statement atau profit and loss statement, yaitu merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian pada suatu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan rugi laba juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, evaluasi manajemen, dan membantu di dalam mengambil keputusan. Adapun di sini kita bisa melihat yaitu beberapa contoh daripada format laporan rugi laba.
yaitu bisa berbentuk single step maupun multiple step. Kemudian di sini kita bisa juga melihat tentang laporan perubahan modal, yaitu merupakan laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, Anda sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal pun akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal juga akan bertambah. Di sini format laporan perubahan modal dari contoh suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, yaitu berupa neraca. Neraca merupakan berupa suatu laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Di dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi yaitu mengenai aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya ada 3 akun tersebut, yaitu yang berupa aktiva, kemudian modal, dan pasifan. Di sini ada beberapa contoh dari pembukuan neraca. Adapun solusi dari permasalahan, pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan manajemen yang baik sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berdasarkan standar keuangan yang berlaku. Pelatihan ini dirancang secara khusus agar mudah dipahami oleh pengguna. Pemberian ilmu terkait dengan manajemen keuangan serta diberikan simulasi terkait dengan pembukuan yang dibutuhkan oleh Yayasan Nurul Iman. Adapun tujuannya adalah agar pengurus dapat menerapkan manajemen keuangan secara layak dan memadai, sehingga proses pembukuan keuangan berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Solusi permasalahan permasalahannya yaitu dengan cara membenahi administrasi pada mitra dengan cara memberikan pelatihan sesuai dengan standar yang berlaku dan memadai. Selain itu, untuk mengatasi masalah ini dilakukan juga, yaitu bisa juga kita lakukan dengan cara simulasi sederhana, yaitu bagaimana cara mengarsipkan dokumen yang baik, sehingga pada saat penelusuran dokumen dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Begitulah untuk materi yang saya berikan hari ini. Di samping itu, saya meminta untuk ibu-ibu dari TK Nurul Iman, kiranya kalau memang ada satu hal yang memang bisa saya jawab, silakan untuk bertanya atau nanti dijawab juga dengan rekan-rekan atau dosen-dosen dari Unpam yang lain.
Waktu dan tempat kami persilahkan untuk ibu-ibu dari TK Nurul Iman. Baik, Bu Lisda, terima kasih atas materinya. Bingung kami mau nanya apa, karena memang materi yang diberikan kan masih sedikit. Jadi masih mau bertanyanya masih bingung nih. Ya, pertanyaannya ya maksudnya terserah dari ibu aja gimana untuk pembukuan di sana. Maksud saya ada yang bisa kami bantu atau bagaimana, atau memang sudah sesuai dengan standar akuntansi, ya bisa, berarti tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, Bu. Maksud kami kalau memang pembukuan itu sesuai dengan standar akuntansi ya Bu ya, itu mungkin bisa dari neraca, laporan rugi laba, neraca, laporan rugi laba, perubahan modal. Jadi mungkin dibuat jurnal terlebih dahulu, kemudian baru bisa ke neracanya, baru yang terakhir rugi laba. Mungkin kalau di TK ada seperti itu atau bagaimana Bu, kira-kira Bu? Sudah dilakukan atau belum untuk pembukuan itu Bu? Kalau di sekolah saya untuk seperti jurnal atau kita belum, Bu. Karena itu setahu saya malah pahami dari pekerjaan suami saya, ini saya paham kayak gini. Tapi kalau untuk di TK memang saya belum menggunakan seperti ini, masih yang standar-standar saja gitu. Oh, begitu. Ya, kalau memang Nah, ada tetap laporan harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan pun ada, tapi tidak seperti membuat neraca dan sebagainya, tidak membuat gitu. Oh, begitu. Jadi hanya berupa jurnal-jurnal aja ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Oke. Sebaiknya kalau memang saran dari saya sebagai dosen Unpam, Bu, kalau memang mungkin kalau dengan jurnal itu nanti saya rasa kurang ini ya, Bu, kurang memenuhi standar akuntansi ya, Bu. Sebaiknya nanti kalau pembukuan PK Ibu kan mungkin sekarang kondisinya seperti ini. Nanti kita kan nggak tahu Bu ya, insya Allah menjadi besar gitu. Nah kalau memang sudah menjadi besar PK Ibu, ya pembukuan itu sangat penting Bu. Ya mungkin dari jurnal itu harus Ibu lengkapi kembali dengan membuat neraca gitu. Nah, jadi dari neraca itu sudah bisa terlihat berapa keuntungan dan berapa kerugian. Saya rasa seperti itu ya, Bu. Sisi aktiva dan pasifanya itu bisa terlihat. Kalau hanya bentuk jurnal yang sederhana, ya mungkin kalau pembukuan mingguan dan laporan yang sangat sederhana, ya memang bisa terlihat. Tapi kalau seandainya TK itu berkembang lebih besar, sebaiknya digunakan neraca dan rugi laba. Ada yang ditanyakan? Baik, Bu Lisda, terima kasih. Ya. Nanti ada Umaya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau dari teman-teman ada yang mau memberikan saran? Ada nih Bu Maya yang mau bertanya, Bu Lisda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisda. Baik Bu, maaf tadi di slide presentasi ada, kalau nggak salah ada format contoh laba rugi ya Bu ya. Cuman tadi kayak nggak ditayangin Bu. Jadi saya mau minta dijelasin secara jelasnya format slide kesekian gitu Bu. Ada format yang menjelaskan contoh untuk laporan laba ruginya. Contoh laporan laba rugi ya? Ya, tadi ada di slide berapa Bu? Maaf. Cuman karena terlalu cepat, jadi saya juga nggak sempat mencatat sama karena terlalu kecil, jadi saya tidak bisa melihatnya. Ya, tulisannya kayaknya nggak bisa dibesarin gitu. Sebentar ya Bu. Maaf Bu, di pojok kanan bawah ada kayak tanda seperti cangkir, itu bisa diklik Bu, nanti dia besar sendiri. Oh iya. Sebentar ya Bu. Iya baik Bu. Iya, yang itu kayaknya.
Itu apa, Pak? Nah, yang seperti ini. Itu Bu ada tombol ke kanan bawah seperti cangkir ya Bu. Iya. Itu bisa diklik nanti jadi dia bisa besar full screen jadinya. Ya Bu, di sini kita bisa lihat ya Bu. Ibu, di sini kita bisa contoh untuk format laporan rugi laba yang berbentuk single step. Contohnya yaitu misalnya saja pada PT Surat Kabar Lama, yaitu yang dimulai periodenya 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017. Di sini kita akan melihat yaitu pendapatan. Jadi sebelum kita menyusun laporan rugi laba, pendapatan-pendapatan itu yang dimulai dari 1 November kita kumpulkan sampai dengan 30 November. Nah, di sini akan terlihat bahwa pendapatan itu sebesar 50.490.999,99. Kemudian dari beberapa pendapatan yang sudah kita kumpulkan, kita totalkan menjadi 50.490.999. Kemudian terdapat juga beban pokok pendapatan. Beban ini berarti biaya-biaya yang terjadi, yaitu biaya pendapatan sebesar 292.000. Otomatis kalau yang namanya biaya yang terjadi berarti mengurangi dari pendapatan yang ada. Kemudian kita bisa mendapatkan total dari beban pokok pendapatan, yaitu sebesar 292.000. Berapa laba kotornya? Laba kotor adalah pendapatan dikurangi biaya, yaitu pendapatannya 50.490.999 dikurangi 292.000. Maka didapatkan laba kotornya sebesar 50.198.999,99. Kemudian selain biaya pokok, ada juga terdapat biaya operasional. Biaya operasional ini otomatis mengurangi pendapatan juga, yaitu biaya operasional ini terdiri dari iklan dan penyusutan. Kemudian berapa beban total dari beban operasional? Total dari beban operasional ini didapatkan dari berapa biaya iklan dan berapa biaya penyusutan, yaitu didapatkan biaya beban operasionalnya sebesar 2.437.500. Maka didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya operasional akan menjadi 47.761.499. Kemudian dari sini akan didapatkan total laba rugi. Total dari pendapatan beban lain-lainnya nggak ada. Kemudian laba ruginya yaitu sebesar 47.761.499. Yaitu ini didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya pokok pendapatan, didapatkan laba kotor, kemudian dikurangi biaya operasional, maka didapatkan laba operasional. Di sini dapat dilihat bahwa totalnya adalah laba atau rugi komprehensif untuk periode ini, yaitu periode 1 November sampai 30 November. Inilah contoh Bu untuk format laporan rugi laba yang berbentuk single step yang sederhana Bu. Jadi kita kumpulkan dulu berapa pendapatannya. Setelah itu kumpulkan kembali berapa biaya-biaya operasional. Kemudian kumpulkan lagi biaya
biaya dari pokok pendapatan. Nah, baru nanti di sana pendapatan dikurangi biaya, maka didapatkan rugi atau laba dari PT Surat Kabar atau dari pembukuan yang Ibu lakukan. Cukup jelas, Bu, untuk penjelasan ini? Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah sudah cukup jelas ya Bu. Iya. Mungkin dari dari RA Nurul Iman mungkin sistemnya juga nggak jauh beda, cuman mungkin dari namanya kita mungkin ada buku acuan juga. Biasanya kita bukunya seperti ini Bu. Jadi pakai buku ini aja sih Bu. Kita Bu tinggal apa, Bu? seperti buku akuntansi yang buku jurnal akuntansi yang ada debit kreditnya gitu Bu. Jadi ini ya, Bu. jurnal debit kredit, maksud saya cuma hari ini berapa biaya, besok berapa pengeluaran, berapa pemasukan, hanya seperti itu gitu. Ya, Bu? Iya. Iya, tapi kalau kita beda lagi Bu, kalau harian kita pakai ini, nanti mingguan beda lagi, bulanan ada lagi, tahunan juga ada lagi Bu, seperti itu. Tapi belum bisa dikelompokkan mana yang merupakan biaya operasional atau biaya pendapatan, sehingga membuat suatu neraca belum dijalankan. Oh iya. Oh iya, baik Bu, nanti mungkin ada akan disempurnakan lagi seperti itu. Iya, ya sebaiknya mungkin saya sarankan supaya disempurnakan, karena dengan cara adanya neraca rugi laba itu akan memudahkan satu pembukuan untuk melihat berapa sih kerugian yang dialami, berapa sih pendapatan yang didapatkan gitu. Saran dari kita dosen Unpam untuk TK Nurul Iman. Oh ya. Baik Ibu Lisda, terima kasih atas masukan dan sarannya. Mohon maaf apabila ada salah ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan masukan kembali dari teman-teman dosen Unpam. Mungkin dari Bu Santi, Bu Ella, Bu Kornel, atau Bu Fadila, ada yang akan memberikan masukan buat TK Nurul Iman? Sudah Ibu, saya rasa cukup ya Bu. Ya. Baik Bu. Kami dari tim PKM rasanya sudah cukup ya Bu ya yang disampaikan oleh Bu Lisda. Ya Bu Jair ya, untuk sementara ini. Oke. Terima kasih untuk pimpinan Bu Juhairiyah dan Ibu guru TK yang lain atas perhatiannya. Kiranya materi hari ini cukup sekian, dan mudah-mudahan dari materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi TK Nurul Iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Lisda, ya. Ibu Juhairiyah, dengan keterbatasan waktu, mungkin selesai acara ini ya Bu ya? Iya. Ya, oke. Kita tutup bisa ya? Iya. Ya, kepada Ibu Juhairiyah Esos dan Ibu Guru TK Nurul Iman, Ibu Akis, Bu Mayang, Ibu Suryati, Ibu Ade, dan Ibu Aminatun. Sementara ini saya mengambil alih posisinya Bu Ella, mohon maaf sebagai moderator, dikarenakan sinyal di ruang dosen sedang bermasalah. Mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih atas partisipasi Ibu Pimpinan dan Ibu Guru TK Nurul Iman. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Lisda
bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk ibu-ibu guru di TK Nurul Iman. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan izinkan kami untuk menutup presentasi ini dengan pantun, sedikit pantun. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kami banyak yang salah dan presentasi kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jairia dan Ibu semuanya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.